Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu. Baik, kita lanjut materi berikutnya, interaksi antar ruang. Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pastinya tidak ya. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pastinya memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu apa definisi ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan, seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan, seperti gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk daerah pegunungan di mana daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir, di mana daerah pesisir kondisinya lebih cenderung panas, sehingga masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komoditas yang dihasilkan kedua wilayah ini juga berbeda, di mana daerah pegunungan lebih banyak menghasilkan sayuran dibandingkan dengan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan ini yang menghasilkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Selanjutnya, syarat terkait dengan interaksi antar ruang. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau complementary terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang menyebabkan saling melengkapi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir, sehingga interaksi ini menjadikan makanan yang enak. Makanan yang enak ini bersumber dari daerah pegunungan dan daerah pesisir yang kita makan setiap hari. Yang kedua yaitu adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, untuk daerah A di mana daerah A menghasilkan hanya sayuran dan daerah B menghasilkan ikan dan garam, namun jarak antara A dan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, potensi sumber daya alamnya juga sama dengan daerah B, yaitu menghasilkan garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara daerah A ke daerah B. Dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang lemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transferability merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, untuk daerah A sebagai penghasil sayuran, kemudian daerah B sebagai penghasil garam dan penghasil ikan, untuk jarak sendiri antara A dengan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C dengan potensi sumber daya alam berupa ikan dan garam, namun jarak antara A dengan C adalah 4 km.
Namun antara A dengan C terkendala sarana dan prasarana, baik itu jalan ataupun transportasi. Sedangkan untuk daerah A ke daerah B, sarana dan prasarananya lebih mendukung. Maka meskipun jarak antara A dengan B itu 5 km lebih jauh dibandingkan dengan A dan C, maka terjadi interaksi kuat antara A dengan B. Selanjutnya, bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh dari mobilitas penduduk yaitu adalah urbanisasi, ruralisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, dan perjalanan ke tempat wisata, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua bentuknya adalah komunikasi. Bentuk interaksi ini adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Berikutnya, ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi maksud di sini ruang itu wadah atau tempat ya nak ya, di darat, di laut, di udara, bahkan yang di dalam perut bumi juga itu termasuk ruang. Anak-anakku sekalian, perhatikan konsep antar ruang ini yang terjadi dan bagaimana interaksi antar ruang itu. Oke anak-anakku sekalian, apa sih pengertian interaksi itu? Oh, ternyata interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Sedangkan pengertian interaksi antar ruang, yaitu interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang sekitarnya. Ini terjadi interaksi antar ruang dapat karena adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu daerah terhadap daerah lainnya. Interaksi antar ruang dapat berupa perpindahan arus atau mobilitas penduduk, kemudian perpindahan arus barang, dan juga perpindahan arus informasi. Artinya, semakin besar perpindahan arus salah satu unsur di atas, menandakan interaksi semakin kuat, dan juga demikian sebaliknya. Berikutnya yaitu syarat-syarat interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi, yaitu wilayah A surplus dengan pedagang sayuran, sedangkan wilayah B surplus dengan pedagang ikan. Jika di antara daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda, maka dampaknya interaksi semakin kuat. Nah, seperti ini gambar ilustrasinya. Ada pedagang hasil laut dan juga ada pedagang hasil jual beli. Syarat daripada interaksi antar ruang yaitu kesepakatan antara wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, sedangkan C surplus ikan minus sayuran. Syarat yang ketiga yaitu kemudahan transfer, yaitu kemudahan pemindahan manusia, baik barang, jasa,
gagasan dan informasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ini yaitu kegiatan daripada distribusi, baik darat, laut, maupun udara. Dalam kegiatan distribusi, bahwasanya kemudahan transport dipengaruhi kepada jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Kemudian penyebab interaksi antar ruang, bahwasanya setiap ruang ini memiliki perbedaan fisik yang berbeda-beda, seperti kondisi tanah, bebatuan, air, suhu, udara, hewan, dan tumbuhan lainnya. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, sebab setiap ruang memerlukan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian dampak interaksi antar ruang, bahwasanya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti perkotaan ini mengakibatkan pertumbuhan perekonomian dan penduduk yang sangat pesat. Dampak yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan, seperti persawahan dirubah menjadi perumahan. Berikutnya dampak yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencarian, yaitu mata pencarian seperti di pegunungan dengan di perkotaan ini sangat berbeda sekali. Kalau di pegunungan mengandalkan daripada sumber daya alam, sedang di perkotaan mengandalkan daripada produktivitas. Kemudian yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Kalian saksikan video berikut ini tentang sarana dan prasarana yang sampai saat ini terus berlangsung. Yang kelima yaitu perubahan komposisi penduduk, di mana jumlah penduduk Indonesia dilihat daripada menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
Kemudian yang keenam yaitu dilihat daripada perubahan sosial budaya. Pada gambar di sini yaitu di perdesaan dengan di perkotaan. Sangat berbeda sekali tentang sosial budaya yang ada. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari materi tentang interaksi antar ruang, di akhir video saya berikan butuh evaluasi. Demikian materi kita. Kerjakan 3 soal tersebut dan upload di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.